Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, ada kekeliruan dari Bapak ya, yang memang seharusnya kita pembelajaran 1 minggu lagi. Ternyata Bapak salah informasi. Ternyata kalender pendidikan yang Bapak terima ini tidak sesuai dengan kalender yang ada di sekolah ya. Jadi kalau di kalender yang Bapak sampaikan kemarin ini yaitu tanggal 20 ya untuk PTS. Namun ternyata untuk kalender pendidikan yang ada di sekolah untuk PTS ini ternyata yaitu tanggal 13. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf, kalau kemarin Bapak menyampaikan untuk PTS ini tanggal 20 ya, minggu depan, ternyata besok Senin kita sudah PTS ya. Sedangkan materi Bapak yang Bapak sampaikan ini ada satu lagi ya. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf ya, mohon maaf informasi yang Bapak sampaikan kemarin salah ya. Jadi sekarang ada materi yang terakhir yang harus Bapak sampaikan yang tidak sesuai dengan jadwal pelajaran ya, yang seharusnya kalian belajarnya yaitu hari Senin. Terpaksa Bapak akan sampaikan hari ini ya. Karena Bapak sudah tidak ada waktu lagi untuk menyampaikan materi ya. Jadi silahkan yang di rumah yang memegang buku paket, baik itu buku paket punya pribadi atau buku paket punya sekolah ya, dibuka di halaman 26 ya, yaitu yang C, bagian C ya. Kalau kemarin kita tentang Asmaul Husnanya ya, sekarang kita yaitu judulnya itu yang C, mengakui nama-nama Allah ataupun mengakui Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Nah, di halaman 26 ini kita ini ditugaskan untuk mengakui ataupun mempercayai bahwasanya Asmaul Husna yang kita bahas kemarin, As-Somad, Al-Mumit ya dan seterusnya itu ini supaya bisa dilaksanakan ataupun direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yang pertama yaitu ada kita mengakui sifat As-Somad ya. Nah, kemarin As-Somad artinya apa anak-anak? Apa? Ya, jadi pasti kalian sudah hafal ya. Jadi As-Somad adalah artinya Allah yang maha dibutuhkan ya. Terus cara mengakui bahwasanya Allah itu maha yang dibutuhkan bagaimana caranya Pak? Nah di sini di halaman 27 di halaman selanjutnya ya. Nah ini Bapak besarkan. Nah, kalau kita mengakui Allah itu maha yang dibutuhkan ya, jadi kita harus menjadikan Allah ini sebagai tempat meminta ya, salah satu tempat untuk meminta. Tidak ada tempat lain selain Allah yang kita pinta ya. Karena sebaik-baiknya tempat untuk meminta adalah Allah saja ya. Tidak ada tempat meminta yang terbaik selain Allah ya. Ya bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada orang tua kita. Artinya meminta di sini artinya kita berdoa ya. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Ya Allah, berikanlah aku kemuliaan. Karena kesehatan itu bukan dari dokter datangnya, melainkan dokter ini hanya sebagai perantara ya. Dokter ini hanya sebagai perantara, bapak dan ibu guru ya, ini hanya sebagai perantara, orang tua kita hanya sebagai perantara. Adapun yang menentukan sehat, yang menentukan pinter, yang menentukan keadaan kita baik atau tidaknya, itu hanya Allah semata. Jadi apapun yang kita harapkan, kita tumpukan, kita mintakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha belajar kalau ingin dapat ilmu, setelah kita menjaga kesehatan ya, kalau kita ingin sehat terus ya. Ya kalau kamu gak pengen sehat terus ya gak usah jaga kesehatan juga gak apa-apa, berdoa aja minta sama Allah ya, nanti juga lama-lama kamu sakit ya. Nah artinya kalau kita berdoa meminta kepada Allah, kita setelah berusaha ya, setelah kita berusaha menjaga kesehatan, setelah kita belajar, maka kita pasrahkan, kita tumpukan, kita berserah diri hanya kepada Allah. Itu artinya ya. Berarti kita mengakui Allah ini adalah Tuhan kita. Kemudian yang kedua, ya yang B, kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya.
Jadi jangan sampai kita mendapat julukan ataupun gelar sebagai sampah masyarakat. Apa itu sampah masyarakat? Artinya bukannya kita bermanfaat bagi orang lain malah menyusahkan. Itu artinya sampah masyarakat. Bukan berarti sampah kayak yang di tempat sampah itu, bukan. Itu hanya istilah anak-anak ya. Jadi kalau orang menyusahkan orang lain, kalau orang selalu membuat resah orang lain, itu diibaratkan sebagai sampah, ya. Karena orang tersebut itu tidak berguna, ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita menjadi sampah masyarakat. Nah, jadi kita menjadi anak yang baik supaya kita bisa dibutuhkan orang lain, ya. Jadi kita bermanfaat bagi orang lain, itu ya. Dan kemudian yang selanjutnya yang C, kita berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah, ya, dengan tenaga atau pikiran atau tutur kata yang santun, ya. Contoh begini, ya, sekalipun kita hanya mengucapkan Iwan, nanti juga kalau kamu sudah berusaha pasti juga bisa, ya. Jadi jangan putus asa. Iwan terus belajar ya. Nah, ini juga adalah salah satu membantu teman kita. Ucapan tadi yang Bapak contohkan tadi, itu adalah salah satu membantu teman kita. Sekalipun hanya nasihat, ya. Memberi kekuatan sekalipun dari ucapan saja. Iwan, terus belajar ya. Nanti juga kalau sudah kamu belajar pasti akan pinter. Nah, itu pun sudah membantu sebagai motivasi, ya. Jadi membantu itu bukan berarti harus dengan tenaga, harus kita memberikan imbalan uang, tidak, ya. Sekalipun kita hanya berbicara, cuman ternyata bicara kita ini bisa diterima dan bermanfaat, itu pun bisa dikatakan sebagai membantu. Tuh anak-anak ya. Tuh ya. Jadi sekali lagi dengan adanya as-somad tadi, pengakuan as-somad tadi, ya, jadi tugas kita yaitu menjadikan Allah sebagai tempat meminta, ya. Hanya tempat meminta itu hanya kepada Allah. Kemudian berusaha menjadi orang yang bermanfaat, kemudian berusaha membantu teman ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, baik dengan tenaga, pikiran ataupun apapun yang kita bisa. Itu tentang as-somad, ya. Kemudian ada lagi kita mengakui sifat Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Muqtadir, ya. Ya sebentar, anak-anak. Mana tadi? Nah ini ya, mengakui adanya sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, kita sebagai manusia yang baik, maka kita harus ngapain? Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak kemarin, ya, Al-Muqtadir ini adalah artinya Allah yang maha kuasa, ya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, ya, di ayat 82 yang sering kita dengar, Bapak bacakan ya. Kalian dengarkan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Sungguh urusan Allah apabila ia menghendaki, ya, ia menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata jadilah. Maka sesuatu yang Allah inginkan itu akan terjadi. Jadi kalau Allah ingin sesuatu terjadi, maka Allah ini hanya mengucapkan kun fayakun, ya. Jadi maka terjadi, sebagaimana Bapak kemarin bacakan, ya. Nah itu. Terus dengan adanya sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir ataupun Allah Maha Kuasa, kita sebagai makhluknya harus mengakui keberadaan Allah ini sebagai tempat berlindung. Jadi sebagaimana yang Bapak jelaskan pada minggu kemarin, kalau kita minta berlindung itu, ya memang ada Pak Polisi, ya ada Pak Tentara, ada orang tua kita. Tapi jangan salah lagi, ya sesungguhnya tempat yang berlindung yang paling aman adalah hanya Allah semata, ya. Nyawa boleh hilang, tapi keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
seperti itu anak-anak ya. Jadi tempat keselamatan, tempat yang terbaik hanya Allah lah yang bisa melindungi kita. Nah, tanpa dilindungi oleh Allah sekalipun kita dijaga oleh tentara, dijaga oleh gedung yang sangat tebal dindingnya. Ya, kalau kata Allah tidak dilindungi ya kita tidak akan selamat. Jadi sekali lagi kita diperintahkan untuk berdoa. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah ini adalah tempat yang paling aman untuk berlindung. Dan kemudian yang B, kita disuruh untuk berlomba-lomba mencari amal kebaikan, ya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya bencana, kapan datangnya penyakit, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dengan adanya Asmaul Husna Al-Muqtadir ataupun Allah Maha Kuasa, kita harus mengakui bahwasanya Allah ini adalah tempat yang paling baik untuk berlindung. Kemudian tempat untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, keberkahan. Jadi jangan kita mencari keberkahan di kuburan, jangan kita mencari keberkahan dengan memasang sesaji melalui bapak dukun, ibu dukun. Ya itu musyrik, ini tidak baik ya. Jadi kita selalu mengakui bahwasanya Allah lah tempat yang sangat terbaik untuk berlindung. Dan juga kita selalu berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Itu dengan adanya Asmaul Husna Al-Muqtadir. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu kita juga disuruh mengakui sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim. Apa kemarin anak-anak Al-Muqaddim artinya? Ya, Al-Muqaddim itu yaitu Allah Maha mendahului, ya. Allah Maha mendahului. Artinya hanya Allah yang terdahulu. Terus dengan adanya Allah yang terdahulu kita ngapain? Nah, dengan adanya Allah yang terdahulu, ya seperti Bapak kemarin terangkan, berarti Allah ini punya CCTV. Ya, jadi dengan adanya CCTV-nya Allah ini yang tidak akan pernah rusak selama-lamanya, enggak seperti CCTV yang punya manusia. Ada kadang penuh memorinya, ada kadang rusak kameranya, tapi kalau Allah mempunyai CCTV yang sangat luar biasa, dari makhluk yang tidak bisa kita lihat sampai makhluk yang luar biasa besarnya, Allah bisa semuanya lihat ya. Bahkan bisa Allah nilai, bahkan Allah bisa binasakan, bahkan Allah bisa tahu dalam hatinya, sekalipun itu dalam hati yang sangat kecil apa ya? Ya, hatinya kuman. Mungkin kalau kuman punya hati ya Bapak nggak tahu ya, karena Bapak bukan dokter. Nah, jadi kalau umpamanya kuman punya hati, kita aja nggak bisa ngeliat kuman, tapi Allah itu bisa menilai hatinya si kuman itu bagaimana, baik, jelek, ya. Nah, itu Allah bisa tahu. Nah, itu karena CCTV Allah ini lebih detail daripada CCTV manusia. Kalau CCTV manusia hanya bisa melihat bentuk, tapi kalau Allah CCTV-nya bisa melihat dalamannya bentuk tersebut. Jadi kalau orang lain tidak bisa melihat apa yang kita pikirkan, tapi Allah bisa melihat apa yang ada dalam pikiran hati kita, apa yang ada dalam pikiran otak kita. Nah, CCTV Allah sampai di sana, ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya Allah Maha Al-Muqaddim, maka kita harus mengakui bahwasanya dalam perbuatan kebaikan, ya, hendaknya kita terlebih dahulu, ya, mengutamakan keadaannya Allah dahulu. Ya, contohnya kita harus sebelum melakukan sesuatu harus selalu diawali dengan doa. Nah, jadi kalau kita mau belajar, kita mau bekerja atau mau apapun, kalau diawali dengan doa, berarti kita sudah mengakui bahwasanya Allah ini adalah Maha Al-Muqaddim ataupun Allah Maha yang terdahulu. Kenapa? Ya, karena dengan adanya Allah yang maha yang terdahulu, kita manusia adalah makhluk yang kemarin, ya, yang baru diciptakan. Berarti kita mengakui bahwasanya Allah ini adalah yang pertama kali ataupun pemimpin. Jadi tidak ada pemimpin yang pertama, tetapi pemimpin yang lebih pertama. Jadi kalau raja, ya masih punya atasan raja lagi, ya. Kalau anak buah masih pemimpin. Nah, tapi kalau Allah sudah tidak ada yang memimpin lagi, karena Allah adalah salah satu pemimpin yang teratas. Maka dengan kita berdoa jika akan melakukan sesuatu, berarti kita mengakui bahwasanya Allah adalah Maha Al-Muqaddim. Kemudian
kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat demi masa depan kita. Contohnya kita belajar karena kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna meraih cita-cita kita nanti ya. Juga jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Jadi kalau kalian sedang main game, harus ingat ya. Kita harus ingat belajar ya. Main game boleh, tapi ada waktunya ya. Istirahat, nah itu digunakan untuk bermain game. Tapi ingat ya, kita harus batasi. Ya, kita harus pintar-pintar membagi waktunya. Di mana kita mau belajar, di mana kita mau bermain ya. Nah, kita harus bagi waktunya. Jadi jam 7 sampai jam 11 siang ini saatnya tempat untuk belajar. Jangan kita gunakan untuk main game ya. Sekalipun kita tidak sekolah, sekalipun kita tidak PTM ya, tidak pertemuan di sekolah ataupun tidak luring ya. Nah, kita gunakan belajar ya. Sekalipun tidak dengan Pak Guru, tidak dengan orang tua, kita bisa belajar apa saja yang ada di rumah, seperti membaca buku atau belajar dengan di YouTube atau belajar dengan di TVRI atau yang lainnya ya. Kalian bisa gunakan itu. Jadi jangan gunakan waktu yang tidak pada tempatnya. Saat kita jam belajar, ya gunakan jam tersebut untuk belajar. Saat jam main, ya silakan kalian main. Saat istirahat, ya istirahat. Jadi supaya kita teratur hidupnya, itu ya. Kemudian yang D, ya kita dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi kalau ada orang tua meminta pertolongan, kita utamakan ya. Ada bapak ibu guru meminta tolong, kita utamakan ya, daripada kepentingan pribadi kita yang tidak begitu penting ya. Kecuali kalau memang kebutuhan kita penting sekali ya, mau berangkat sekolah harus menyiapkan peralatan sekolah, nah itu segera ya. Tapi kalau umpamanya ternyata orang tua sedang sakit ya, kita harus segera sigap, harus segera menolong. Nah, itu ya. Jadi dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya ada kita mengakui sifat al-baqi ya. Al-baqi yang artinya yaitu Allah Maha kekal ya. Jadi dengan adanya Allah Maha kekal, kita juga harus mengakui bahwasanya dengan cara yaitu kita mengetahui ya bahwasanya masa kanak-kanak tidak kekal, masa tua akan mati. Nah, kita harus mengakui itu. Jadi jangan mentang-mentang lah saya masih anak-anak ini nggak jaga kesehatan juga nggak apa-apa, matinya kan masih lama. Nah, itu berarti kita tidak mengakui bahwasanya Allah ini maha kekal. Jadi dengan adanya kita selalu berusaha mengakui adanya Allah maha kekal ini, yaitu diantaranya kita senantiasa percaya bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jadi kita jangan mentang-mentang kita masih anak-anak tidak mau jaga kesehatan, tidak mau belajar. Berarti kalau yang seperti itu kita tidak mengakui Allah ini maha kekal. Itu anak-anak ya. Yang selanjutnya ya. Contoh satu lagi yaitu waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, ini contoh dalam buku kita ya. Nah, ini kita pun harus mengakui. Jadi dengan adanya masa ataupun waktu yang kian mendekati kiamat, waktu ini akan terasa lebih cepat ya. Kalau waktu Bapak masih kecil ya, 5 menit itu terasa setengah jam, ya itu yang Bapak rasakan. Tapi kalau untuk kalian ya, saat ini ya 5 menit ya 5 menit, ya, tidak begitu lama ya. Nah, ini perbedaan waktu demi waktu. Jadi waktu ini terasa lebih cepat ya, karena mendekati saat kiamat. Ini kita harus percaya karena ya ini Allah sudah tentukan ya. Nah, kalau kita mengakui hal itu, kita percaya itu, berarti sama halnya kita tuh mengakui Allah ini maha kekal ya. Oke anak-anak, itu untuk materi hari ini yang tertunda ya, yang seharusnya akan Bapak sampaikan besok hari Senin. Ternyata Bapak salah informasi ya, hari Senin ternyata kita sudah ujian tengah semester ya.
Jadi Bapak sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan Bapak yang tidak memperhatikan, tidak update kalender pendidikan untuk Kabupaten Lebak. Semoga kalian semua dan ayah bunda memaklumi hal ini. Semoga putra putri kita, ayah bunda bisa menjadi anak yang soleh soleha ya. Dan anak-anak, untuk tugas terakhir di pertemuan menjelang tengah semester ini, Bapak minta tolong kalian kerjakan ya tugas ini, yaitu tentang diskusi. Kalian bisa diskusi dengan ayah bunda ya, abi uminya, atau dengan kakak adik di rumah, atau dengan teman yang dekat dengan rumah kalian, tidak mesti teman satu sekolah ya. Tugasnya apa ya? Diskusinya apa? Diskusinya yaitu tentang kalian membahas bacaan ini ya, yang ini nih. Bapak bacakan ya. Nah, nanti kalian diskusikan. Rina mendapat musibah kebakaran. Semua buku dan pakaiannya habis terbakar. Pakaiannya hanya yang melekat di badan saja. Rina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran lainnya. Nah, tugasnya kalian diskusikan. Nah, kalian sebagai teman, bagaimana sikap kalian ya terhadap masalah yang dihadapi si Rina tadi ya. Nah, jadi kalian buat kesimpulan. Kita kalau umpamanya punya teman seperti si Rina ini ya, mengalami kebakaran, nah kita harus ngapain ya? Tolong kalian diskusikan ya bersama teman atau ayah bunda di rumah atau kakak adik di rumah. Kemudian kalian tulis ya di buku tulis, kemudian difotokan, dikirim ke link yang Bapak sediakan di bawah video ini ya. Atau mau kalian ketik di link yang Bapak sediakan juga boleh ya. Seperti itu anak-anak ya. Bapak tunggu sampai hari Minggu ya. Jadi jangan sampai lewat hari Minggu, karena akan segera Bapak rekap tugasnya, karena hari Senin kita sudah ulangan tengah semester ya. Jadi sekali lagi tugas kalian tolong diskusikan sikap kalian bagaimana tentang cerita Rina yang mendapat musibah kebakaran ini ya. Oke, terima kasih anak-anak. Bagi yang tidak paham akan tugas yang Bapak sampaikan ini, tolong silahkan cepat-cepat hubungi Bapak melalui WA, baik telepon maupun chatting ya. Bapak tunggu dari sekarang. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf sekali lagi. Bapak ucapkan, mari kita tutup acara KBM hari ini ya, ataupun pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.